Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebudayaan, salam kebajikan untuk kita semua. Salam seni budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivaldi dengan NIM 480 2019. Saya dari Prodi D3 Teknik Pertambangan, Kampus PSDKU UMP Swalunto. Hari ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas saya yang dibuat berdasarkan bisnis planning saya yang telah saya bikin terlebih dahulu, yakninya mengenai restoran makanan laut Samudra Rasa. Kali ini saya akan membahas setiap elemen secara santai. Pertama, mitra utama atau key partner. Samudra Rasa tidak berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan berbagai mitra yang mendukung keberlangsungan bisnis ini. Untuk pasokan bahan baku segar, kami menggandeng Koperasi Nelayan Indonesia dan beberapa perusahaan seperti PT Organik Indonesia agar lebih dekat dengan pelanggan. Restoran ini juga bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dan lain sebagainya. Sebagai saluran penjualan online, tidak lupa influencer dan food blogger. Influencer dan food blogger lokal berperan penting dalam memperkenalkan restoran ini ke khalayak luas. Dukungan lainnya datang dari Asosiasi Restoran Indonesia dan mitra keuangan seperti Bank BCA. Lalu yang kedua, kegiatan utama atau key activity. Untuk menjaga kualitas dan pelayanan yang optimal, ada beberapa kegiatan utama yang menjadi fokus restoran kami ini. Mulai dari pengadaan bahan makanan laut segar yang berkualitas, lalu pengembangan menu otentik yang terus disesuaikan dengan selera pelanggan, hingga pelatihan karyawan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tidak hanya itu, restoran ini juga aktif dalam pemasaran digital dan terus mengutamakan masukan pelanggan untuk meningkatkan kualitas makanan dan layanan kami. Lalu yang ketiga, sumber daya kunci atau key resource. Operasional restoran ini didukung oleh sejumlah sumber daya kunci yang penting seperti lokasi strategis, koki yang profesional, dan peralatan masak modern. Ketiga hal kunci tersebut adalah bagian dari fondasi restoran ini. Dalam mendirikan restoran ini, kami menggunakan modal awal sebesar 500 juta rupiah yang memungkinkan pengelolaan bisnis ini berjalan lancar, didukung oleh jaringan supplier terpercaya untuk memastikan bahan baku segar. Selain itu, brand dan reputasi yang terus dibangun, serta sistem manajemen restoran yang diperkuat oleh tim marketing profesional, perizinan usaha yang lengkap, dan asuransi restoran untuk melindungi dari risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, proposisi nilai atau value proposition. Apa sih yang membuat restoran kami, restoran Samudra Rasa, menonjol dibandingkan restoran lain? Nah, yakni karena kami menawarkan makanan laut segar berkualitas premium yang diolah dengan cita rasa otentik khas Indonesia. Selain itu, restoran ini memberikan pengalaman makanan yang unik dengan konsep elegan dan pelayanan ramah. Kemudian kami juga menyediakan variasi menu yang menarik dan harga yang kompetitif menjadi daya tarik lainnya. Ditambah dengan program loyalitas pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan jangka panjang. Lalu yang kelima, segmen pelanggan atau customer segment. Restoran ini menargetkan segmen pelanggan yang beragam, mulai dari pencinta makanan laut, keluarga, pasangan muda, hingga ekspatriat yang mencari cita rasa khas Indonesia. Tidak hanya itu, penggemar kuliner lokal, kelompok bisnis, wisatawan, hingga masyarakat sekitar juga menjadi fokus utama kami. Lalu yang kemudian 6 saluran atau channel. Untuk menjaga pelanggan, restoran ini menggunakan berbagai saluran yang efektif, mulai dari restoran fisik yang nyaman, platform pesan antar seperti Grab, GoFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya untuk kemudahan, hingga media sosial yang interaktif. Selain itu, promosi melalui influencer, iklan digital, dan pameran kuliner juga kami manfaatkan untuk memperluas jangkauan. Ketujuh, hubungan pelanggan atau customer relationship. Hubungan yang baik dengan pelanggan adalah prioritas kami. Restoran ini menjaga komunikasi dengan cara personal, seperti melalui program loyalitas, interaksi di media sosial, hingga aktivitas menarik seperti kelas memasak bulanan. Kami juga mengumpulkan ulasan pelanggan untuk terus meningkatkan layanan dan menyebarkan informasi melalui newsletter rutin. 8. Sumber pendapatan atau revenue stream. Restoran ini memiliki berbagai sumber pendapatan utama, seperti penjualan makanan di restoran. Penjualan makanan di restoran ini menghasilkan sekitar 500 juta rupiah per bulan. Sementara dari platform pesan antar menghasilkan sekitar 200 juta rupiah per bulan. Selain itu, ada pendapatan dari catering event sebesar sekitar 200 juta per bulan, lalu kelas memasak sekitar 50 juta per bulan, dan penjualan merchandise yang terus berkembang. 9. Struktur biaya atau cost structure. Tentu saja, operasional restoran ini memerlukan biaya yang signifikan. Biaya yang terbesar kami berasal dari bahan baku makanan, yakni sebesar 150 juta per bulan. Diikuti dengan gaji karyawan sebesar 100 juta per bulan dan sewa lokasi sebesar 50 juta per bulan.
Ada juga lokasi untuk pemasaran sebesar 30 juta per bulan, serta biaya pemeliharaan, pajak, perizinan, dan beberapa biaya tambahan. Mungkin hanya demikian pembahasan singkat saya tentang bisnis model kanvas. Dari restoran Samudra Rasa, saya yakin dengan strategi yang tepat, restoran ini dapat menjadi salah satu pemimpin di industri makanan laut.